Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 Maret, tanggal pertama di bulan Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kebaikan Wajib Dibalas? Tanda tanya. Kebaikan wajib dibalas? Tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Demikian bunyi firman Allah. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amsal 3 ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami tahu dengan jelas bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik. God is so good. Sebuah lagu yang mengingatkan kami tentang kebaikan Allah. Namun kebaikan Allah tidak boleh berhenti kepada diri kami sendiri, harus mengalir kepada pihak-pihak lain untuk memberkati dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebaikan wajib dibalas? Tatkala pertanyaan ini adalah berkenaan dengan dirimu yang sudah menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain, maka jawabannya adalah wajib dibalas, harus dibalas. Atau kalau bisa, engkau mampu memberikan lebih, lakukan lebih daripada yang didapat. Itu hukum daripada kewajiban, kebaikan wajib dibalas kalau itu berkenaan dengan dirimu yang menerima kebaikan. Namun tatkala bagian kedua, engkau berbuat baik kepada orang lain, maka temanya adalah kebaikan wajib dibalas, maka jawabannya tidak sama dengan tatkala orang berbuat baik kepada dirimu. Apa yang dilakukan? Apa yang harus engkau lakukan? Firman Tuhan berkata, apa yang dilakukan oleh tangan kirimu, jangan diketahui tangan kanan. Apa yang sudah engkau lakukan kepada kebaikan kepada orang lain, tidak membuat orang lain itu berhutang jasa kepada dirimu. Tetapi engkau sedang berhutang kepada Allah. Kepada Allah yang sudah memberkati kehidupanmu. Dan sewaktu engkau berbuat baik kepada orang lain, itu adalah bentuk syukurmu yang terdalam atas kebaikan-kebaikan Tuhan atas dirimu. Sehingga sekalipun engkau berbuat baik sedemikian baik, sebut saja engkau orang yang terbaik di dalam dunia ini, di dalam hal memberi, sesungguhnya engkau sedang tidak memberi apapun kepada orang lain. Karena mengapa? Karena apa yang engkau punya sehingga engkau bisa memberikan kepada orang lain, itu semata-mata bukan milikmu. Semua hal yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, itu adalah anugerah Allah, itu adalah kebaikan Allah yang dititipkan kepadamu, yang dicurahkan kepadamu, yang dilimpahkan kepadamu. Sehingga sampai mati pun sesungguhnya kita tidak pernah berbuat baik. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah engkau memberikan sesuatu yang berasal dari dirimu sendiri. Sementara kita terlahir, tidak ada satu pun, tidak ada satu helaan nafas pun, tidak ada satu koin uang pun, tidak ada satu lembar rupiah pun yang kita miliki kalau itu bukan berkat yang bersumber dari Tuhan. Sehingga dengan pemahaman seperti demikianlah, sewaktu kita berbuat baik kepada orang lain, kita bukan sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan kita sedang melakukan sesuatu yang sangat mempesona, yang membuat orang lain terkagum-kagum atas apa yang engkau lakukan. Mengapa? Karena dirimu itu nol, dirimu itu kosong, dirimu itu debu, dirimu itu seperti rumput yang tumbuh kemudian lisut dan layu. Dirimu itu hanya helaan nafas. Semua yang kita terima itu adalah berasal dari Tuhan. Sehingga tidak boleh di dalam dirimu sewaktu engkau berbuat baik, engkau merasa diri berjasa. Tidak boleh sewaktu engkau berbuat baik, lalu timbul kesombongan dan memamerkan kebaikan-kebaikan. Berapa banyak orang yang memamerkan kebaikan?
tatkala melakukan aksi sosial, foto-foto, upload di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Kalau itu pemberitahuan di dalam rangka mengajak orang lain berbuat baik, maka pemberitahuan itu menjadi baik motivasinya. Namun jikalau tujuannya adalah untuk memamerkan kesombonganmu, engkau untuk menunjukkan kepada dunia, ini loh saya orang baik, maka itu menjadi sesuatu yang salah. Kebaikan yang kau beri kepada orang lain pun, kalau dengan motivasi untuk mengikat orang lain itu kepada dirimu, mengikat orang lain kepada dirimu, supaya orang itu memuji-muji engkau, supaya orang itu terikat kepada engkau, maka itu adalah kesalahan. Sehingga pertanyaannya, kebaikan wajib dibalas. Kalau itu orang lain yang berbuat baik kepadamu, wajib dibalas. Kalau bisa engkau lakukan lebih daripada apa yang didapat. Namun sewaktu engkau berbuat baik itu kepada orang lain, kewajiban wajib dibalas. Itu silakan orang yang bersangkutan, kita tidak bisa mengaturnya. Namun yang terpenting apa yang sudah engkau lakukan. Bukanlah engkau sedang berbuat baik kepada orang lain. Engkau sedang mensyukuri setiap anugerah yang dipercayakan kepada dirimu lebih banyak daripada orang lain. Dan sadarilah, kita adalah orang-orang yang terlahir itu tidak memiliki apapun. Sewaktu engkau sedang berbuat baik kepada orang lain, engkau sedang mensyukuri setiap kebaikan Allah. Dan engkau menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh Allah, menjadi bendahara Allah, menjadi tangan Allah, menjadi saluran Allah, menjadi bagian untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan kepada dunia ini. Di dalam situasi pandemik ini, Alkitab mengajarkan dengan sangat luar biasa. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Allah lah yang akan memperhitungkan apa yang sudah engkau buat dengan kebaikanmu. Allah lah yang akan memberikan upah, dikatakan upahmu besar di surga. Lalu dikatakan firman Tuhan berkata, Galatia 6, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Saling menolong itu adalah hukum Kristus. Dan hukum itu harus ditaati. Bukan untuk dilanggar, bukan untuk diabaikan, bukan kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dikunci rapat-rapat, dan kau tidak pernah berbuat baik seumur hidupmu. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3:27, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Ada orang-orang yang berhak menerima sekalipun dia bukan anggota keluarga kita, bukan sahabat kita, bukan orang yang kita cintai. Namun dia berhak menerimanya karena apa? Karena mereka pun adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, sebagaimana dirimu pun juga dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus, dalam Ibrani 13 ayat 16 dikatakan apa? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di sini konsepnya apa? Sewaktu engkau berbuat baik, engkau sedang memberikan persembahan korban yang terbaik untuk Allah yang sudah mencintai kita dan menolong kita. Dalam situasi pandemik inilah, saling tolong-menolong, melakukan kebaikan-kebaikan, menabur kasih Allah secara nyata adalah bagian ungkapan keindahan-keindahan yang kita biasa buat di dalam dunia ini. Apapun yang engkau punya, kalau itu adalah sebuah anjuran daripada Tuhan, engkau memiliki kelebihan, engkau memiliki kesehatan, engkau memiliki segala hal yang melebihi orang lain, lakukanlah kebaikan sekarang juga. Karena ada waktunya kita mau berbuat baik, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Mungkin kau dipanggil oleh Tuhan ke rumah Bapa di surga, atau apa yang kau miliki saat ini sudah Tuhan tidak percayakan lagi, itu ada di dalam tanganmu. Lakukanlah kebaikan, biarlah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang indah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Hamba-Mu mendapatkan kabar ada 3 anak-Mu ya Tuhan yang kena COVID. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, bagi yang di rumah sakit maupun di rumah. Hamba-Mu berdoa juga buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan problem dalam hidup ini. Tuhan yang membukakan jalan. Hamba-Mu juga berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau.
Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebaikan wajib dibalas. Wajib. Kalau itu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirimu, biarlah kau menjadi orang-orang yang baik, menyalurkan kebaikan-kebaikan Allah, menyatakan kepada dunia, Tuhan itu baik untuk semua orang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.